Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Ika Septi Kurnia Anggraini, SEMSI, dan kepada teman-temanku semua yang sangat saya sayangi. Sebelum memasuki presentasi, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat melakukan daring dan menyimak presentasi pada hari ini. Ya, yang kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni lewat ajaran agama Islam. Yang ketiga kalinya, marilah teman-teman kita menyimak tentang bisnis yang sedang saya jalankan saat ini. Ya, bisnis yang sedang saya jalankan saat ini saya namai makaroni endes. Kenapa saya namai makaroni endes? Karena singkatannya endes itu enak tur pedes ya. Namanya orang Jawa nggih. Ya sudah. Sebelum saya berpresentasi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Ya. Saya Dewi Nuriyamah dengan NIM 20624010002. Marilah kita simak ya teman-teman pada slide pertama, yakni saya menuliskan dasar pemikiran kenapa saya mengambil bisnis ini. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang makanan yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan makanan yang lain. Makanan yang akan saya tawarkan adalah sejenis makaroni yang memiliki berbagai banyak varian rasa. Ya, kita melihat dengan susahnya kita mencari peluang kerja, jadi saya mencoba ya teman-teman, mencoba menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga hasilnya itu lumayan. Ya. Selanjutnya, usaha ini saya namakan makaroni endes. Yang saya bilang tadi ya, mengapa saya namakan makaroni endes? Karena makaroni yang saya buat itu memang enak dan pedas. Kalau kalian belum mencoba, pasti belum percaya ya kalau enak tur pedas ya. Yang kedua, yang selanjutnya, menciptakan peluang usaha di bidang makanan merupakan salah satu bentuk usaha yang potensi dalam rangka mendapatkan laba yang besar. Salah satunya makanan berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan dan perdesaan. Ya, kita tahu sendiri kita berbisnis itu tujuannya yaitu satu, mencari laba, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, yang selanjutnya, belakangan ini makanan yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umumnya, khususnya makanan yang sifatnya jajanan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya menuliskan tujuan kenapa saya menciptakan bisnis saya sendiri ini, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan bisa untuk pemasukan di masa pandemi ini. Karena di masa ini mencari pekerjaan sangatlah susah, sehingga lebih baik kita menciptakan inovasi dagang yang bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan ya teman-teman, kenapa tujuan saya seperti itu. Karena pengalaman saya sendiri usai saya lulus sekolah, tamat SMK ya teman-teman, saya mencari kerja itu sangat susah. Saya sudah
pernah menaruh lamaran di mana-mana, tapi nggak ada satupun ya teman-teman dipanggil. Dan saya berinovasi, kenapa ya kalau saya bisa membuat lapangan kerja sendiri, kenapa harus saya cari kerja gitu ya teman-teman. Apalagi kalau nanti sukses kita bisa mempekerjakan orang lain, itu lebih membantu ya teman-teman, dan juga amal ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu detail produk. Ya, di sini saya akan bacakan. Makaroni berasal dari makaroni pilihan yang kemudian digoreng setelah dicampurkan dengan bubuk cabai pedas dan berbagai varian rasa lainnya, serta disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Dalam sehari, produksi makaroni yang kami buat hanya menyediakan sedikit stok dari 10-15 biji saja, dikarenakan kami tidak menyediakan makaroni yang sudah dibungkus kemarin. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan ya teman-teman satu persatu dari kenapa saya menulis di sini. Saya menggunakan makaroni pilihan karena makaroni itu ada banyak merek ya teman-teman. Kita harus pandai-pandai memilih merek makaroni yang bagus buat kita masing-masing, karena masing-masing orang itu kan nggak sama, jadi pilihannya beda-beda. Kalau saya pilihannya ya privasi ya teman-teman, ada deh mereknya tuh banyak. Dan pengalaman saya saat pertama membuka peluang bisnis ini, saya pernah beli online ya teman-teman. Kayaknya menarik tuh, komentarnya bagus-bagus, tapi saat saya goreng makaroninya itu gosong dan banyak minyaknya. Jadi kita harus pandai-pandai ya teman-teman kalau kita mau berbisnis, untuk mencari merek makanan yang berkualitas. Meskipun murah, tapi kalau tidak berkualitas itu sama saja. Yang penting harganya nambah dikit tapi manfaatnya banyak. Kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini saya juga menuliskan kenapa saya tidak menyediakan makaroni sisa kemarin. Seandainya ada sisa kemarin itu karena itu teman-teman, banyak yang beli tapi saya sediain nggak diambil-ambil, jadi itu mungkin ada ya teman-teman gitu. Jadi saya hanya menyediakan stok 10-15 piece saja, karena itu requestan dari orang-orang. Saya tidak menyediakan banyak di rumah. Jadi seandainya mau pesen ya WA dulu, tapi kebanyakan orang itu dadakan ya teman-teman, langsung ke rumah, jadi nggak pakai lewat WA gitu. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi produk ini hanya tersedia jika ada yang memesan saja ya, seperti yang saya bilang tadi, sehingga kami dalam sehari hanya mendapatkan pemasukan kurang lebih hanya 100.000 per hari. 100.000 itu per hari kalau banyak yang pesan ya teman-teman. Seandainya kalau tidak ada yang pesan pun nggak dapat 3 hari 100.000 itu. Kalau sehari itu bisa ya teman-teman, kalau rame banyak yang pesan dan banyak yang beli itu bisa sampai 40 sampai 50 pun pernah ya teman, pas pembukaan itu banyak. Tapi semakin kesini semakin mungkin itu aja makaroninya ya, nggak tahu lah. Ya udah, kita lanjut ya teman-teman. Untuk harga satu piece makaroni dijual dengan harga 3 ribuan hingga 5 ribuan. Di sini maaf ya teman-teman, saya tidak tuliskan, tidak detail, ini kurang. Jika dihitung banyak pemesan makaroni satu bulan bisa mencapai 1 juta ya teman-teman. Itu pun kalau pemesan makaroni itu banyak bisa 1 juta bisa, tapi kalau sedikit gak sampai segitu teman-teman. Kadang-kadang saja saya mau itu kulaan lagi, barang sudah nggak ready, jadi saya terpaksa tidak menjual lagi. Bisa libur 1 minggu 2 minggu nunggu stoknya ada, soalnya saya berlangganan kalau mau beli makaroni itu. Karena kalau kita di desa itu cari apa-apa susah,
jadi harus punya langganan. Tapi ya kalau punya langganan itu seandainya stok yang kita cari nggak ada, kita juga harus ngalahin, nggak jualan kan, jadi kita ya rugi, gimana lagi, ya nggak apa-apa, kan rezeki Allah yang ngatur gitu teman-teman. Dan di sini saya menuliskan tempat usaha pembuatan hanya ada di rumah saya sendiri ya, karena ini masih usaha kecil-kecilan ya teman-teman, belum besar. Jadi saya membuat usaha ini di tempat saya sendiri, dan seandainya ada yang beli pun juga ke rumah saya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini saya menggunakan sosial media, yang paling utama aplikasi WhatsApp, karena aplikasi ini banyak sekali penggunanya, sehingga otomatis jika saya posting banyak juga yang melihat. Maaf ya teman-teman, ini nggak bisa detail. Dan kita lanjut. Selain itu saya juga sering upload di Facebook, dan saya juga sering menitipkan di warung-warung di sekitar rumah gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Di sini saya menuliskan aspek sumber daya manusia. Ini untuk menjalankan usaha ini saya dibantu oleh ibu saya saja yang membantu dalam pengemasan. Mengapa saya tidak mempekerjakan orang lain? Karena jika saya mempekerjakan orang lain, kemungkinan besar saya tidak bisa memberikan upah pekerja, melihat kondisi saat ini perekonomian yang sangat susah. Gini teman-teman, sebelum kita lanjut, saya dalam mengolah bisnis saya ini saya ulah sendiri. Seandainya ibu saya mau membantu, saya persilahkan, tapi saya semuanya sendiri, dari pembelian makaroni, saya goreng, saya bungkus, saya memasarkan, itu kadang saya sendiri, dan kadang-kadang ibu saya membantu dalam pengemasan, kadang-kadang ibu saya membantu dalam pemasarannya, menjualnya ya teman-teman. Karena saya tidak ada kemungkinan kalau saya mempekerjakan orang lain, karena melihat kondisi saat ini teman-teman, kita jualan itu nggak harus setiap hari ramai, nggak mungkin kan ya gitu. Jadi saya untuk saat ini belum bisa mempekerjakan orang lain, jadi saya olah sendiri bisnis ini dari modal kecil, dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Ya udah teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Ya, ini biaya bahan baku untuk 10 makaroni per hari. Ya, di sini saya hanya kira-kira ya teman-teman. Ini singkat cerita saja, tapi ini bisa dilihat ya teman-teman, segini totalnya jumlah perharinya 70.000. Itu bisa untuk 2 hari kemungkinan ya teman-teman. Tapi di sini saya rinci segini. Tapi singkat cerita ya teman-teman, saya akan menceritakan sedikit dari pengalaman saya membuka bisnis ini. Pertama kali saya buka bisnis ini, saya bermodalkan hanya 25.000. Percaya atau tidak percaya, saya bermodal hanya 25.000. Dan sekarang saya bisa memiliki uang yang cukup, alhamdulillah, untuk beli makaroni yang banyak, dan stok mentah pun saya sering menyediakan. Jadi pertama saya membuka bisnis saya makaroni ini, saya hanya bermodalkan 25.000. Itu pun uang tabungan saya teman-teman, karena seusai saya lulus SMK itu saya nggak ada kerjaan, saya hanya di rumah saja dan mengajar anak ngaji, gitu aja teman-teman. Jadi ini hanya perkiraan, ini bahan segini itu bisa buat
2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu pun kalau tidak ramai, tapi kalau ramai bisa 1 hari bisa habis. Gitu ya teman-teman. Ya singkat cerita seperti itu, dan semoga bisa termotivasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan termotivasi ya teman-teman. Harus semangat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.